Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya tentang kesesuaian ekowisata selam di Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Kajian ini dilakukan kerjasama dengan LPPM, LPPM Universitas Trunojoyo pada tahun 2014. Dari informasi data awal, dari data peta, luas Pulau Mandangin ini 1,65 km persegi. Dan Pulau Mandangin ini untuk pelabuhan yang menghubungkan dengan Kabupaten Sampang ini bisa melalui Pelabuhan Tanglok dengan kurang lebih 1,5 jam menggunakan perahu. Berdasarkan RT RW Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Kabupaten Sampang, Pulau Mandangin ini ditetapkan sebagai kawasan cagar alam laut yang berupa kawasan perlindungan terumbu karang. Cuman di sini masalahnya adalah rusaknya terumbu karang akibat penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang merusak, kemudian pembuangan sampah ke laut yang terjadi pencemaran lingkungan di sini. Tujuan kajian ini adalah memetakan kondisi tutupan lahan dan terumbu karang di Pulau Mandangin serta melakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk evaluasi ekowisata selam di Pulau Mandangin. Ini metodenya bahwa di sini saya menggunakan data sekunder yang berupa arus, kemudian data citra satelit untuk kemudian untuk mendapatkan peta sebaran terumbu karang. Nah, kemudian di sini juga dilengkapi dengan data batimetri. Nah, data ini kemudian dimodelkan sesuai dengan kriteria kesesuaian ekowisata selam untuk mendapatkan kesesuaian lahan ekowisata di Pulau Mandangin. Selain itu, data-data tersebut dilengkapi dengan survei untuk tutupan karang, jenis karang dan ikan, kecerahan, suhu, salinitas, dan kedalaman. Ini pemodelan SIG-nya untuk kriteria kesesuaian ekowisata selamnya. Ada parameternya ada 8, jadi jenis ikan karang, kecerahan perairan, tutupan komunitas karang, jenis landform, suhu, salinitas, kedalaman, dan kecerahan. Ini bobot untuk masing-masing kriteria. Untuk ekowisata selam ini yang utama adalah jenis ikan karang dan kecerahan perairan. Kemudian ini skor untuk skor 3 dengan kesesuaian kriteria sesuai, kemudian ini sesuai bersyarat dengan skor 2, kemudian ini skor 1 dengan kriteria tidak sesuai. Ya, jadi ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau di sini diskorkan. Nah, kemudian nanti di sini bobot kali skor. Nah, hasilnya sebagai berikut, bahwa kondisi geografis tutupan lahan di Pulau Mandangin ini tampak bahwa untuk pemukiman ini mencapai 42,6%, tanah terbuka 28,6%, pohon 28,7%. Bahwa memang Pulau Mandangin ini pulau yang kecil tapi sangat padat dengan pemukiman mencapai 42,6%. Ini pulaunya kita lihat bahwa di sini pemukiman itu memang nampak jelas. Nah, ini setelah dilakukan digitasi. Yang coklat ini pemukiman, sedangkan yang hijau ini pohon. Kemudian kondisi karang berdasarkan analisis citra satelit, ya, ini didapatkan bahwa pasir itu 71,7, kemudian karang hidup 12,6%, sedangkan karang hidup dengan kondisi sangat rendah 15,7%. Ini kami di sini menggunakan citra Landsat.
kita Lancet tahun 2008. Kemudian diverifikasi dengan data lapang 2003, ini citranya. Nah, ini sebarannya bahwa yang coklat muda ini pasir ya, ini pasir, kemudian yang hijau-hijau ini karang hidup. Nah, kemudian yang agak putih keabu-abuan sedikit ini karang hidup kondisi rendah, yang hijau ini rendah, ini yang sangat rendah. Nah, ini jenis karangnya hasil dari survei karang dengan metode LIT. Untuk ini bagian wilayah bagian barat pulau, ini selatan pulau, kemudian ini timur pulau. Ya, kita lihat di sini persentasenya untuk barat ini didominasi untuk DC. Ini dead coralnya sangat tinggi 59,3. Sedangkan CM ini hard coral non acropora masif ini 13,4. Kemudian untuk yang bagian selatan ini sama, yang dead coralnya mencapai 48,6 ya. Kemudian di sini untuk CM-nya ya, hard coral non acropora masif ini 6%. Kemudian untuk yang bagian timur ini malah 92, ini kondisi koralnya mati ya. Kemudian di sini CM untuk hard coral non acropora masif ini 2%. Ini kondisi hasil survei dengan metode LIT di Pulau Mandangin. Kemudian ini hasil pengukuran kualitas air, ya, ini di wilayah barat, selatan, dan timur. Kemudian kajian kesesuaiannya dari hasil lapang itu kemudian disesuaikan dengan kriterianya sebagai berikut. Bahwa ini ada wilayah barat, selatan, timur. Ini barat, wilayah barat, skor untuk wilayah barat, kondisi barat, ini kondisi selatan, ini kondisi timur. Jadi di tiap sisi lokasi barat, timur, selatan ini dilakukan. Kenapa utara enggak? Karena di utara ini tidak ada karang, sehingga pada kajian ini tidak dilakukan. Dan di sini pada ketiga lokasi tersebut mendapatkan nilai sebagai berikut. Ya, nilai maksimumnya sama, minimumnya sama. Jadi hasil kajian tersebut bahwa di tiga sisi tersebut, sisi barat, selatan, dan timur ini mempunyai indeks kesesuaian wilayah sama, 69, 69, 69. Sama. Kemudian kondisi 69 itu masuk pada kategori sesuai bersyarat ini. Jadi kesesuaian ekowisata pada kategori karena 69%. Di sini nilai indeks kesesuaian Pulau Mandangin 69% untuk wilayah barat, selatan, timur, kategori sesuai bersyarat untuk ekowisata selam. Masalah utama yang perlu diperbaiki adalah kondisi terutupan karang yang rusak, banyak karang yang mati. Ini kesimpulannya bahwa luas Pulau Mandangin 134,7 hektar, bangunan ini 42,6% dan lahan terbuka 28,6%, untuk tutupan vegetasi 28,7%. Kemudian pemetaan sebaran terumbu karang di Pulau Mandangin, tutupan karang yang hidup rendah ya hanya kurang dari 10%. 42,8 hektar, sedangkan karang hidup sangat rendah, ini 11-30%. Kemudian tutupan karang hidup 16,5% ini di wilayah barat, ini. Kemudian 12,2% wilayah selatan dan 7,8% wilayah timur. Kemudian indeks kesesuaian ekowisata untuk Pulau Mandangin pada 69% untuk wilayah barat, selatan, dan timur. Ada kategori sesuai bersyarat untuk ekowisata selam. Ini hasil foto lapangnya.
Jadi tadi wilayah barat, selatan, dan timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.